Syubhat, syahwat, dan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim pasti sangat ingin istiqomah dalam beragama dan merasakan manisnya iman. Namun ada 3 hal yang perlu diwaspadai oleh setiap muslim, yaitu syubhat, syahwat, dan amarah. Jika kita bisa menghindari dan mengendalikannya, Allah akan menjaga agama kita. Ucap Ibnul Qayyim, manusia masuk ke dalam neraka melalui 3 pintu. Pertama, pintu syubhat yang menimbulkan keraguan terhadap agama Allah. Kedua, pintu syahwat yang mengakibatkan seseorang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada ketaatan dan menggapai ridhonya. Ketiga, pintu amarah atau emosi yang akan menimbulkan permusuhan terhadap orang lain. Dari kitab Al-Fawaid halaman 105. Menghindari syubhat dan syahwat. Kedua hal ini sangatlah berbahaya apabila tidak kita kendalikan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan atau syubhat." Hadis riwayat Ahmad. Syubhat dan syahwat sangat mudah tersebar di era modern ini, apalagi syahwat yang sudah tertanam secara biologis. Apabila tidak dapat dikontrol, maka akan sangat merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau surga." Quran Surat Ali Imran ayat 14. Cara menghindari kedua hal tersebut adalah dengan ilmu dan sabar. Ilmu menangkis segala keraguan syubhat, sabar mencegah munculnya syahwat. Oleh karenanya, inti hidup ini adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Firman Allah, "Dan mereka saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran." Quran Surat Al-Hasyr ayat 3. Mengendalikan amarah. Amarah atau emosi harus dikendalikan, karena kita semua pernah melihat sendiri bukti saat seseorang tidak dapat meredam amarahnya. Seorang guru dipecat karena memukul muridnya, TV rusak dipukul suami yang marah pada istrinya, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW telah menasihati kita dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi pertanyaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Amarah dan emosi yang tinggi menyebabkan orang tidak berpikir jernih. Rasulullah pun melarang bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Semoga kita semua selalu dihindari dan diberi kekuatan untuk mengendalikan ketiga hal tersebut dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.